trading, pertanyaannya bukan cuma kapan, tapi juga kenapa. Kenapa sih waktu yang tepat bisa jadi untung dan waktu yang salah malah jadi buntung? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah ngerasain gini nggak? Strategi andalan kamu yang biasanya oke banget, tiba-tiba macet total. Kamu udah cek semuanya, nggak ada yang salah kayaknya, tapi kok rugi terus? Sebenarnya apa sih yang kelewat? Coba deh lihat paradoks ini. Jam 9 pagi di London, strategi breakout kamu berhasil. Tapi jam 11 malam waktu London, strategi yang sama persis, setupnya identik, malah rugi. Satu-satunya yang beda cuma jamnya. Ini bukan kebetulan loh, ini petunjuk besar soal cara kerja pasar yang sebenarnya. Nah, buat mecahin misteri ini, kita perlu paham dulu sifat unik dari pasar falas. Ini adalah pasar yang bisa dibilang benar-benar mengikuti matahari. Beda sama bursa saham yang ada jam buka dan tutupnya, pasar forex itu nggak pernah tidur. Ini tuh jaringan global bank, institusi, dan trader yang tersebar di seluruh dunia. Jadi, aktivitas trading itu seolah-olah ngejar matahari, pindah dari satu pusat keuangan ke pusat keuangan berikutnya. Tapi, gini, meskipun pasar buka 24 jam, bukan berarti setiap jam itu sama kekuatannya. Data dari Bank for International Settlements, atau BIS, ngasih kita fakta penting. Volume trading itu nggak merata, tapi justru numpuk di beberapa lokasi kunci. Skalanya luar biasa loh. Inggris yang intinya adalah London itu megang sekitar 43% pasar. Amerika Serikat pusatnya di New York sekitar 19%. Kalau digabungin, itu udah lebih dari 60% volume forex global dikuasai sama dua pemain raksasa ini. Ini tuh kayak lomba lari estafet finansial. Dimulai dari sesi Asia, terus tongkatnya dikasih ke London. Nah di sini ada periode paling penting, beberapa jam saat pasar London dan New York buka barengan. Disinilah volume dan pergerakan harga paling heboh terjadi. Setelah London tutup, New York lanjut sendiri sampai nanti tongkatnya diserahin lagi ke Asia. Sekarang kita sampai ke jantung permasalahannya, likuiditas. Anggap aja ini mesin tak terlihat yang nentuin nasib strategi kamu dari jam ke jam. Gampangnya gini deh, likuiditas itu soal seberapa gampang kamu bisa masuk atau keluar pasar di harga yang kamu mau. Bayangin aja kedalaman air. Pasar yang likuiditasnya tinggi itu kayak lautan dalam. Kamu bisa bikin ombak besar tanpa banyak mengubah permukaan. Tapi pasar yang likuiditasnya rendah itu kayak genangan air. Riak kecil aja bisa bikin cipratan kemana-mana. Jadi, poin pentingnya ini nih. Kalau likuiditas tinggi, biaya trading kamu atau spread jadi lebih rendah, dan pesanan kamu kemungkinan besar dieksekusi di harga yang kamu harapkan. Sebaliknya, pas likuiditas lagi rendah, spread jadi lebar dan kamu bisa kena slippage, yaitu harga eksekusi kamu lebih jelek dari yang kamu mau. Gerakan harganya juga bisa jadi aneh dan gak terduga. Dan inilah dia momen ahanya. Kalau kita petakan volume trading per sesi, polanya kelihatan jelas banget. Sesi Asia cenderung tenang, lalu melonjak begitu London buka, dan meledak pas London dan New York tumpang tindih. Ini visualisasi dari pasang surutnya likuiditas pasar. Dan ini bukan cuma teori ya. Analisis dari Financial Conduct Authority di Inggris juga bilang hal yang sama. Untuk pasangan mata uang utama kayak pound sterling lawan dolar AS, sebagian besar aksi terjadi pas jam kerja di Inggris dan Amerika. Di luar jam-jam emas ini, pasarnya jadi jauh lebih sepi. Oke, kita udah tahu masalahnya, yaitu likuiditas yang naik turun. Sekarang, kita bahas solusinya. Gimana caranya kita pakai pengetahuan ini buat beradaptasi dan tentunya berhasil. Ini adalah checklist yang simple tapi efektif banget. Sebelum kamu trading, coba deh tanya ke diri sendiri. Sekarang lagi sesi apa? Likuiditasnya lagi tinggi atau rendah? Strategi gue, misalnya breakout atau range, cocok nggak sama kondisi sekarang? Dan yang paling penting, perlu nggak gue sesuaikan ukuran posisi atau resiko gue? Seperti kata para ahli di industri ini, kalau kita paham volume dan waktu sesi, kita bisa berpikir seperti pasar, tahu di mana kolam likuiditas utama berada. Jadi ini bukan soal nebak-nebak, tapi soal membaca situasi. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Selama sesi Asia yang lebih sepi, strategi yang main di dalam rentang harga biasanya lebih efektif. Begitu London buka dengan volume besar, strategi breakout dan ngikutin tren jadi lebih masuk akal. Pas puncaknya di sesi London New York, di situ ada bahan bakar buat pergerakan besar, tapi hati-hati sama rilis berita penting. Dan pas sore di New York, likuiditas mulai surut. Biasanya ini waktu yang baik buat mulai mengurangi posisi. Oke, jadi sebagai penutup, mari kita ubah sedikit cara pandang kita. Jangan cuma lihat grafik, tapi coba pahami kekuatan apa yang sebenarnya menggerakkan grafik itu.
Coba tanyakan lagi ke diri sendiri. Kamu itu lagi trading harga atau trading para pemain di baliknya? Apa kamu cuma bereaksi sama garis di layar? Atau kamu mikirin siapa yang gerakin garis itu dan kapan mereka paling aktif? Jadi, ini intinya. Harga adalah apa yang kamu transaksikan. Likuiditas adalah alasan kenapa harga itu bergerak. Dan waktu trading, itu ngasih tahu kamu siapa yang lagi pegang kendali. Apakah itu bank-bank di London, hedge fund di New York, atau pemain regional. Dengan memahami ini, kamu nggak lagi cuma sekedar mengikuti harga, tapi kamu mulai mengantisipasi dinamika pasar.